Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut merupakan ujian akhir semester untuk keamanan sistem informasi. Eh, Perkenalkan, nama saya Sahdan Hidayatullah Muzaki, program studi S1 Teknik Informatika untuk semester 7. Adapun untuk materi pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini adalah ada serangan siber, ada keamanan IoT atau Internet of Things, ada pelanggaran data, yang keempat ancaman malware baru, yang kelima serangan terhadap infrastruktur kritis, yang keenam keamanan cloud, yang ketujuh kecurangan identitas, yang kedelapan eksploitasi zero day, kemudian penutup, dan beserta contohnya masing-masing. Oke, untuk yang pertama ada serangan cyber. Untuk penjelasannya sendiri, serangan cyber terus meningkat baik dalam skala maupun kompleksitasnya. Ini termasuk serangan ransomware di mana peretas mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci deskripsi. Selain itu, serangan phishing juga tetap menjadi ancaman utama di mana peretas mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif melalui email atau situs web palsu. Kemudian contoh untuk serangan cyber adalah serangan ransomware seperti WannaCry yang menargetkan sistem-sistem operasi Windows dan mengenkripsi data pengguna dengan meminta tebusan dalam bentuk mata uang kripto. Yang kedua adalah serangan phishing, yaitu meniru layanan populer seperti Google atau Facebook untuk mencuri informasi login pengguna. Jadi seperti form-form yang mirip seperti Facebook atau Google, padahal itu adalah serangan cyber ya. Yang kedua adalah keamanan IoT atau Internet of Things. Penjelasannya adalah perangkat IoT semakin umum digunakan dalam rumah tangga dan bisnis. Namun seringkali keamanan perangkat-perangkat ini rentan. Serangan terhadap perangkat IoT dapat membahayakan privasi dan keamanan pengguna serta dapat dimanfaatkan untuk serangan yang lebih luas. Untuk contohnya sendiri, yaitu pencurian data melalui perangkat kamera keamanan yang rentan terhadap eksploitasi, yang memungkinkan peretas untuk mengakses video surveillance yang seharusnya bersifat pribadi. Yang kedua adalah serangan DDoS atau Distributed Denial of Service, yang menggunakan botnet dari perangkat IoT yang rentan untuk menyerang situs web atau layanan online. Yang ketiga ada pelanggaran data. Penjelasannya adalah pelanggaran keamanan data terus terjadi di berbagai organisasi, termasuk perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Pelanggaran data bisa mengakibatkan pencurian informasi pribadi pengguna seperti nomor kartu kredit atau informasi identitas yang dapat disalahgunakan oleh peretas. Kemudian contoh pelanggaran data adalah pelanggaran data di perusahaan besar seperti Equifax, di mana data pribadi jutaan pelanggan, termasuk nomor identifikasi sosial, dicuri oleh peretas, yang selanjutnya mungkin bisa dijual di situs dark web ya. Kemudian pelanggaran data di platform media sosial seperti Facebook, di mana informasi pengguna seperti nama, tanggal lahir, dan preferensi politik mungkin terungkap kepada pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang ketiga ada ancaman malware baru. Penjelasannya adalah pengembang malware terus menciptakan varian-varian baru yang lebih canggih dan sulit dideteksi oleh perangkat lunak keamanan atau antivirus. Ini termasuk malware yang mampu menghindari deteksi antivirus tradisional dan menyerang perangkat secara diam-diam. Adapun contoh ancaman malware baru adalah malware Emotet yang awalnya ditemukan sebagai Trojan bank setelah berkembang menjadi ancaman yang lebih luas dengan kemampuan mengunduh dan menjalankan
modul tambahan termasuk ransomware. Kemudian contoh lainnya malware trickbot yang ditemukan menyerang sistem perbankan dan keuangan dengan mencuri kredensial pengguna dan mengumpulkan informasi keuangan yang sensitif. Kemudian yang kelima adalah serangan terhadap infrastruktur kritis. Penjelasannya adalah infrastruktur kritis seperti sistem kelistrikan, air bersih, dan transportasi menjadi target serangan cyber yang semakin serius. Serangan terhadap infrastruktur kritis dapat memiliki dampak yang luas dan merusak, bahkan dapat membahayakan kehidupan dan keselamatan publik. Beberapa contoh serangan terhadap infrastruktur kritis adalah serangan ransomware pada sistem kelistrikan di kota Atlanta di Amerika yang menyebabkan gangguan pada layanan pemerintah dan sistem administratif. Kemudian ada serangan Stuxnet yang ditujukan pada infrastruktur nuklir di negara Iran yang menargetkan sistem pengayaan uranium dan merupakan contoh serangan cyber yang dapat memiliki dampak fisik yang serius. Yang selanjutnya adalah ada keamanan cloud. Penjelasannya adalah banyak organisasi yang mengadopsi teknologi cloud untuk menyimpan data mereka, namun keamanan cloud tetap menjadi perhatian utama. Ancaman terhadap keamanan cloud termasuk pelanggaran data, akses yang tidak sah, dan rentannya infrastruktur cloud terhadap serangan cyber. Contoh dari keamanan cloud, pelanggaran data pada penyedia layanan cloud seperti AWS atau Azure, di mana data sensitif pelanggan mungkin terungkap karena konfigurasi yang tidak aman atau akses yang tidak sah. Kemudian serangan kerentanan pada infrastruktur cloud yang memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pengguna atau menyerang layanan online yang berjalan di atasnya. Kemudian materi yang ketujuh ada kecurangan identitas. Penjelasannya adalah identitas digital dapat dicuri atau disalahgunakan oleh peretas untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian identitas, penipuan, atau tindakan ilegal lainnya. Contoh kecurangannya adalah pencurian identitas di platform perdagangan online, di mana peretas menggunakan informasi pribadi yang dicuri untuk membuka akun palsu dan melakukan transaksi ilegal. Kemudian, serangan phishing yang menyamar sebagai bank atau layanan keuangan meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi mereka yang kemudian digunakan untuk pencurian identitas yang pada akhirnya bertujuan untuk menguras saldo korban yang ada di bank. Kemudian yang terakhir ada eksploitasi zero day. Penjelasannya adalah serangan yang menggunakan kerentanan zero day atau kerentanan keamanan yang belum ditemukan atau diperbaiki oleh pengembang dapat sangat merugikan karena tidak ada patch atau pembaruan keamanan yang tersedia untuk melindungi sistem dari serangan tersebut. Contohnya adalah serangan menggunakan kerentanan zero day di sistem informasi Windows yang memungkinkan peretas untuk menjalankan kode berbahaya atau mendapatkan akses administrasi ke sistem target. Kemudian eksploitasi kerentanan zero day di perangkat lunak browser populer seperti Chrome atau Firefox yang dapat dimanfaatkan untuk mencuri data pengguna atau menginstal malware tanpa diketahui pengguna. Jadi mengeksploitasi kelemahan di sistem yang ada untuk melakukan eksploitasi ke sistem yang lain. Yang terakhir ada penutup. Untuk dalam penjelasan materi ini hanya beberapa contoh isu keamanan yang terjadi belakangan ini. Namun tentunya terdapat berbagai isu keamanan lainnya yang juga perlu diperhatikan dan diatasi secara serius oleh berbagai macam institusi, baik dari pemerintahan maupun swasta, dan sinergi diperlukan demi keamanan bersama.
Sekian dan terima kasih, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.